Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat kondisi sirkuit Mandalika dari semua lini. Dan sementara ini kita berada di depan sirkuit Mandalika atau di jalur provinsi ya. Seperti yang kita lihat bersama bahwa di daerah ini masih belum banyak pengerjaan yang dilakukan, namun ada daerah-daerah tertentu yang sedang dilakukan perbaikan. Seperti yang tampak pada visual kali ini, kita akan melihat ada di daerah landmark. Landmark yang bertuliskan sirkuit Mandalika ini sedang dilakukan pembaharuan, yaitu akan ditempelkannya stiker dan juga taman-taman yang ada di daerah itu akan dipercantik lebih lagi. Harapan kita semua bahwa seyogyanya untuk jalur profesi di depan sirkuit ini harusnya diperlebar, karena di daerah ini terjadi kemacetan yang sangat parah, dan tentunya ketika terjadi pelebaran maka kemacetan akan berkurang. Dan info dari TDC sendiri, memang untuk jalur ini rencananya akan dibuat 4 jalur 8 lajur. Sementara itu untuk pembuatan jalur provinsi ini menelan biaya sekitar 1,4 miliar, dan tentunya itu berbeda dengan rencana perbaikan atau pemeliharaan. Sirkuit Mandalika dinilai bisa menggelar banyak balapan selain MotoGP seperti yang sudah digelar pada tahun ini. Sebelumnya sirkuit Mandalika juga menjadi tempat World Superbike WSBK 2021 ya. Sirkuit Mandalika memiliki peluang yang besar untuk menggelar berbagai balapan internasional lainnya, termasuk mobil, namun masih banyak fasilitas yang terus dikembangkan di Mandalika ya. Kemudian diadakannya kembali MotoGP di tanah air kemarin menjadi pembuktian Indonesia di kancah internasional. Pasalnya MotoGP telah absen 25 tahun. Info dari kalender WSBK seri ke-11 WSBK 2002 rencananya akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 11 sampai 13 November. Namun untuk melakukan WSBK sendiri, dari pihak pengamat MotoGP mengatakan pihak penyelenggara di sirkuit Mandalika harus bekerja keras ya. Adapun pekerjaan yang harus dibenahi yaitu pengaspalan ulang trek sirkuit Mandalika. Meski mendapat homologasi grade A saat MotoGP Mandalika kemarin, kondisi trek masih belum memuaskan para pembalap. Dan selanjutnya memperbaiki parkiran di luar sirkuit Mandalika. Itu menjadi perhatian sendiri ya, karena kondisinya masih merisaukan saat menggelar event MotoGP kemarin. Dari tantangan pengamat MotoGP kita bisa melihat sendiri ya, di bagian jalur provinsi sudah mulai dibenah. Jalur yang menghubungkan antara sirkuit Mandalika menuju Bundaran Songgong sudah dilakukan pengerukan dan penimbunan yang selanjutnya akan dilakukan pengerasan tanah. Dan untuk memantapkan hasil pantauan kita kali ini, kita akan melihat dari jalur udara ya. Dari jalur udara sendiri kita akan memantau dari ujung barat menuju ujung timur. Di pantauan visual kita kali ini dimulai dari depan sebelah timur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses pembenahan masih belum dilaksanakan secara besar-besaran, hanya di bagian titik-titik tertentu yang dilakukan pengerjaan lanjutan. Di bagian ini masih belum terpasang tembok pembatas antara jalan dengan kawasan di dalam sirkuit, sehingga memungkinkan para pengendara sepeda motor bisa melihat sendiri area di dalam sirkuit seperti tribun, lintasan, pedok, ataupun race control. Jadi segera ke Lombok ya untuk menyaksikan sendiri bagaimana kondisi sirkuit di area dalam sebelum dibuatnya tembok pembatas. Karena jika sudah dilakukan pembetonan atau pemageran, kita tidak bisa melihat kondisi di dalam sirkuit dan hanya dibuka saat event-event yang tentunya harus merogoh gocep untuk melihatnya. Untuk area dalam sirkuit di samping kiri trotoar masih terlihat genangan air ya. Namun itu semua sudah direncanakan untuk pembuatan drainase selanjutnya. Jadi para penonton di seluruh Indonesia dan pecinta sirkuit Mandalika dan MotoGP tidak perlu khawatir, karena pihak ITDC berjanji akan melakukan perawatan yang terbaik agar sirkuit kebang kita bersama terlihat rapi dan jauh dari kumuh. Sementara ini pedagang kaki lima yang berjualan di depan sirkuit Mandalika seperti yang tampak pada visual kita kali ini tidak akan kita lihat saat event-event besar yang akan diadakan di sirkuit Mandalika ya. Karena selain diberikan tempat khusus untuk berjualan, tapi juga akses jalur provinsi dari Masjid Nurul Bilad menuju Bundaran Songgong dinonaktifkan sementara untuk umum.
Jadi jalur ini menjadi jalur VIP sehingga untuk penjual kaki lima ataupun motor dan mobil umum tidak dibolehkan berjualan dan melintasi jalur ini. Jalur ini hanya dikhususkan untuk penonton VIP dan juga para pengelola acara nantinya ya. Oh ya, untuk permintaan dari Dona agar event MotoGP dilakukan pada malam hari sudah direspon oleh pihak ITDC. Namun ITDC masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang permintaan dari pihak Dorna. Namun yang pasti lampu PJU atau lampu sorot untuk di area lintasan katanya sudah disiapkan untuk dipasang. Dan tentunya jika ini terjadi akan kami informasikan kepada seluruh penonton yang setia mengikuti perkembangan sirkuit Mandalika. Harapan besar kita semua, apapun permintaan dari tamu-tamu kita bisa kita penuhi sehingga pergelaran event-event dunia bisa mempercayakan acaranya di sirkuit Mandalika. Untuk kursi tribun yang tampak di sebelah kiri kita semoga bisa awet atau tidak rusak, karena jika dibiarkan kena hujan panas akan menjadi rapuh. Karena tribun di area sirkuit ada yang dipasangkan terop atau atap dan juga ada yang tidak terpasang atap. Dan untuk hal itu masih belum kami tanyakan kepada pihak pengelola. Semoga saja dari pihak pengelola sudah mempersiapkan matang-matang ya apa saja yang akan menjadi kendala di dalam ataupun di luar sirkuit. Sementara itu di bagian jalur provinsi di sebelah barat kita bisa melihat sedang dilakukan pelebaran jalan. Alat-alat berat juga sudah siap di area ini untuk melakukan pengerjaan lanjutan. Jadi jalur ini akan dibuat seperti jalur di depan sirkuit. Semoga saja pengerjaan jalur ini cepat selesai sebelum USBK yang akan diselenggarakan bulan November ya. Dan lain lagi dengan GT World Challenge Asia ya. Jadi GT World Challenge Asia 2022 dijadwalkan bakal berlangsung pada 21 sampai 23 Oktober mendatang di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa GT World Challenge Asia 2022 menjadi salah satu balapan paling prestisius di kawasan Asia. Dari 6 lintasan yang rencananya dikunjungi, hanya ada 2 yang berada di luar Jepang, yakni sirkuit kebanggaan kita, sirkuit Mandalika, dan sirkuit Sepang, Malaysia ya. Masuknya sirkuit Mandalika terlepas dari keberhasilan Indonesia menggelar 2 balapan bergengsi yang kemarin ya, yaitu World Superbike dan MotoGP. Bahkan ajang balap motor paling elit dunia itu digelar dalam rentan waktu 5 bulan. Selain di zona barat juga kita bisa melihat pengerjaan lanjutan di bagian zona timur ya, seperti yang dijelaskan di visual darat tadi itu. Dan kita juga bisa melihat alat-alat berat sudah mulai bekerja di area ini. Untuk saat ini kita bisa melihat alat-alat berat sedang melakukan pengerasan jalan, dan tentunya ini dilakukan dari ujung barat sirkuit menuju ke bundaran Songgong. Dan itu saja informasi yang bisa kita berikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Untuk alat berat yang diturunkan di bagian timur ini, seperti yang kita lihat masih 6 alat berat. 3 di bagian yang tampak di depan kita dan 3 lagi di bagian setelah tanjakan. Jalur ini akan memiliki lebar 7 meter seperti jalur-jalur provinsi lainnya. Sejauh yang kami ketahui, jalur ini hanya dibuat 2 ruas 4 lajur, yang tentunya harapan kita bersama agar lebih atau dijadikan 4 ruas 8 lajur ya. Tetapi apapun yang menjadi rencana para pengelola, kita harus dukung dan berikan saran yang terbaik untuk kemajuan aset nasional kita. Sekian informasi yang bisa kita berikan, dan dukung terus channel kami ini agar kami tetap semangat dalam memberikan informasi terkait tentang sirkuit Mandalika. Dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.